Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya dengan judul Alarm Pendeteksi Gempa. Nah, proyek ini merupakan UAS Praktikum Elektronika Digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari proyek saya ini. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan sebutkan dulu atau jelaskan terlebih dahulu alasan saya mengambil judul Alarm Pendeteksi Gempa. Jadi, alasan saya membuat proyek ini adalah karena Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada kawasan cincin api Pasifik atau ring on fire. Jadi, rentan terhadap terjadinya gempa bumi. Nah, sehingga membahayakan keselamatan jiwa ataupun harta benda orang banyak. Oleh karena itu, saya merancang sebuah alarm pendeteksi gempa berbasis microcontroller Arduino yang dilengkapi dengan sensor getar dan juga sensor cahaya. Di sini saya menggunakan tilt sensor untuk mendeteksi getarannya atau bidangnya itu. Lalu saya menggunakan berbagai komponen lainnya. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama itu dan yang paling penting saya menggunakan microcontroller Arduino. Nah, Arduino R3. Di sini saya juga menggunakan LCD 16x2. Saya menggunakan output suaranya itu menggunakan piezo. Di sini saya juga menggunakan output cahaya atau LED. Terdapat penghambat arus yaitu resistor. Di sini saya juga menggunakan tilt sensor untuk mendeteksi getarannya. Di sini ada multimeter, ada breadboard, ada gerbang N, ada polarized kapasitor, dan di sini juga ada power supply. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu cara kerjanya. Jadi, kalau ini tilt sensornya pada bidang yang lurus atau datar, dia akan mengeluarkan output di LED-nya ini, yaitu safe zone. Dengan kata lain, gempa bumi tidak terjadi. Apabila di tilt sensornya ini, dia mengarah kepada bidang yang miring, itu tandanya terjadi gempa bumi, dan di LCD, akan mengeluarkan output earthquake alert. Nah, di sini, output cahayanya apabila gempa bumi terjadi, lampu LED berwarna merah lah yang akan menyala. Dan untuk di sini saya menggunakan gerbang N untuk menyalakan lampu LED yang berwarna biru ini. Nah, di sini saya juga menggunakan power supply, multimeter, kapasitor polarized, kapasitor polarized, resistor sebagai penghambat. Nah, di sini kenapa saya pilih Arduino ini? Karena Arduino ini merupakan papan microcontroller yang memudahkan penggunanya karena adanya dukungan pustaka yang luas. Jadi di sini Arduino ini menjadi pusat pemrosesan data yang membaca input dari sensor gerak tadi, yaitu tilt sensor tadi. Kemudian mengendalikan output seperti piezo atau buzzernya, output cahayanya atau LED-nya, dan juga untuk mengeluarkan informasi atau menampilkan informasi di LCD-nya. Nah, di sini Arduino mengendalikan ini dengan menggunakan pin digital dan analog yang tersedia. Jadi Arduino ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam merancang sistem alarm otomatis ini. Selanjutnya di sini juga ada tilt sensor ya teman-teman. Tilt sensor itu digunakan untuk mendeteksi getaran pada suatu permukaan. Jadi sensor ini bekerja dengan prinsip mekanik, yaitu perubahan posisi bola logam di atasnya yang akan menghubungkan atau memutus sirkuit saat terjadi getaran. Misalnya nih, akibat gempa, sensor akan mengirimkan sinyal high ke Arduino sebagai tanda adanya guncangan. Sensor ini menjadi komponen inti dalam sistem alarm pendeteksi gempa. Nah, di sini juga ada buzzer. Buzzer ini merupakan akuator suara yang menghasilkan bunyi saat diberi arus listrik. Jadi digunakan sebagai alarm utama. Jadi buzzer ini akan aktif saat Arduino mendeteksi adanya gempa. Suara buzzer berbunyi untuk menarik perhatian pengguna agar segera melakukan evakuasi dan juga pengamanan diri. Nah, di sini juga ada kodenya.
Nah, di sini ada delay. Delay itu kayak jeda gitu. Nah, di sini LCD print akan menampilkan tulisan alarm pertama kali. Lalu di sini juga setelah tulisan alarm tampil, maka dia akan menampilkan tulisan gempa bumi di LCD-nya. Lalu menampilkan tulisan made by di LCD-nya juga, dan menampilkan tulisan Shahira Aiska serta 4A. Dengan delay yang untuk 4A, delaynya itu 4000. Lalu di sini juga menampilkan informasi seperti please wait, calibrating, dan juga di sini untuk outputnya. Nah, di sini mengatur output seperti output buzzer, output cahayanya seperti LED red dan juga green LED. Nah, di sini juga menampilkan informasi seperti device ready. Kalau misalnya dia gempa melebihi batas, nah jadi akan menampilkan informasi seperti caution, earthquake alert. Lalu apabila kalau misalnya nih di sensornya itu dia bidangnya datar yang sebelah kiri, maka dia akan menampilkan output yang di LCD-nya ini safe zone. Nah, baiklah, langsung saja saya akan melakukan demonstrasinya. Nah, di sini saya akan menjalankan start motion. Nah, di sini pertama dia muncul seperti ini di informasi pada LCD-nya. Nah, kenapa ini safe zone? Karena titik sensornya itu condong ke arah yang datar. Dengan kata lain, tidak terjadi gempa bumi. Kalau safe zone, berarti LED yang berwarna hijau lah yang akan menyala, serta di LCD-nya akan menampilkan informasi seperti safe zone. Kalau LED berwarna hijaunya menyala, berarti tidak adanya gempa. Dengan kata lain, gempa tidak terjadi. Bagaimana kalau misalnya saya mengarahkan sensor ini ke sebelah kanan, dengan kata lain itu bidangnya condong merah. Nah, apa yang terjadi? Oke, nah kalau misalnya saya arahkan ke condong sebelah kanan atau bidang mereng, maka dia akan menampilkan earthquake alert dan juga buzzernya itu berbunyi. Nah, kenapa saya arahkan ke sini terlebih dahulu? Kalau misalnya saya jelaskan saat berbunyi, suara saya tidak kedengaran. Jadi kalau misalnya saya arahkan ke sebelah kanan tadi yang ini, lampu LED yang berwarna merah akan menyala, dengan kata lain terjadinya gempa bumi, dan juga di LCD-nya itu menampilkan informasi caution earthquake alert. Nah, untuk breadboard-nya di sini hanya untuk menghidupkan lampu LED ini saja. Di sini saya memerlukan beberapa komponen, yaitu polarizing capacitor, gerbang N, power supply, dan juga multimeter serta juga resistor. Saya juga menggunakan kabel di sini, jump wire. Nah, di Arduino juga sama, saya juga menggunakan kabel jump wire. Saya matikan saja. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.